Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 104200015. Saya kelas 4A Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang satu, peradilan adalah wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan tentang adanya kekurangan atau kesalahan dalam proses berjalannya perkara pidana. Tujuan atau maksud dari peradilan adalah melewatkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa, mendapatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas accusateur dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. 2. Alasan mengajukan peradilan. Yang dapat mengajukan pra peradilan adalah yaitu tersangka. Apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP, ataukah penangkapan yang dikenakan sudah melewatkan batas waktu yang ditentukan pasal 24 KUHP. Hanya penyidik untuk meriksa sah tidak sah penghentian penuntutan. Selanjutnya, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntutan yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya saksi korban. Dan ketiga, subjek dan objek peradilan. Berdasarkan pada pasal 77 KUHP, pada pokoknya peradilan diajukan untuk hal-hal yang meliputi sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Dengan demikian, maka subjek yang dapat dikenakan adalah penyelidik dan penuntut umum. Objek pra peradilan merupakan seseorang yang dinyatakan bersalah atau sah apabila dilakukan penangkapan dan penahanan. Hal ini juga sudah dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada pasal 77. 4. Putusan peradilan. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan tinggi memutuskan permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. 5. Tahap gugatan perlawanan. Kedua, pengadilan membuat penetapan tentang penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara gugatan perlawanan dengan acara singkat atau pasal 62 ayat 4. 6. Proses pemeriksaan perkara. A. Eksepsi dari terdakwa. Eksepsi secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. B. Pemeriksa saksi-saksi. Proses pemeriksa saksi-saksi dimulai dari penyidik sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidik, maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi, yaitu tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan saksi diperiksa tanpa disumpah. C. Pembuktian. Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk melihat alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. D. Tuntutan pidana atau acquisitor. Peranan surat terdakwa salah satu adalah sebagai dasar tuntutan pidana atau acquisitor. Acquisitor adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukan setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim. Kedua sidang atau kedua majelis. Dasar hukumnya pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP. Forum dialogis antara terdakwa dan JPU. Pledoi atau pembelaan. Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk mengajukan
pembelaan atau pledoi. Pasal 182 KUHP. Pembelaan atau pledoi bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwah atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukum pidana seringan-ringannya. Replik. Dalam menyusun jawaban atau pembelaan atau replik dari terdakwa atau penasihat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam replik tersebut. Jaksa menuntut umum harus menginventarisasi inti atau materi pokok pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan atau sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya. Duplik. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai duplik. Sebagai penuntut dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan sebelum majelis hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan. Biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan, misalnya mohon keringanan hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya. 7. Musyawarah hakim. Rapat musyawaratan majelis hakim bersifat rahasia dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. 8. Putusan hakim. Setelah selesai musyawarah, majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Itulah yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.